Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Alfarid. Saya dari Hukum Pajak D1 dengan NIM D1A020363. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem nyata, anggapan, dan campuran. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stelsel. Apa itu stelsel pajak? Stelsel pajak dalam artian arti sistem, sedangkan pajak adalah pemungutan yang wajib dikeluarkan dari rakyat untuk negara. Kalau disatukan, pengertian sistem pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh para wajib pajak. Stelsel dibagi menjadi tiga. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel, merupakan pemungutan pajak yang perhitungannya berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, untuk menghitung yang dilakukan dengan cara real stelsel adalah pada akhir tahun atau dalam artian setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ada pula kelebihan dan kekurangan stelsel nyata juga seperti berikut. Kelebihan utama stelsel nyata ialah terdapat pada perhitungannya. Artinya, perhitungan yang dilakukan dengan metode stelsel nyata akan lebih akurat dengan perhitungan penghasilan sesungguhnya karena perhitungan tersebut dilakukan pada akhir tahun. Kedua, terdapat kesesuaian pajak realistis yang besarannya akan tepat sasaran dengan besaran pajak terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku atau akhir tahun. Sedangkan kelemahan yang dimiliki stelsel nyata ialah perhitungan dilakukan akan lebih sulit karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun sehingga hal tersebut menimbulkan sebab akibat. Pertama, pada akhir tahun para wajib pajak akan dikenai pembayaran pajak yang tinggi dan pembayarannya sekaligus. Yang kedua, negara tidak mendapat penerimaan pajak jika dibayarnya pajak hanya sekali setahun. Dalam sistem perpajakan Indonesia, stelsel ini diterapkan pembayarannya secara bulanan maupun tahunan. Yang kedua itu stelsel anggapan, fictive stelsel. Kalau yang ini justru kebalikannya. Di sini stelsel anggapan merupakan sistem pemungutan pajak yang perhitungannya berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kata anggapan di sini merujuk pada beragam jalan pikiran yang tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Satu contohnya seperti dalam kaitannya pajak penghasilan. Umumnya anggapan yang digunakan untuk perhitungannya adalah penghasilan tahunan ini sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan berdasarkan besaran pajak berutang untuk tahun ini. Mengenai kelebihan dan kekurangan dari stelsel anggapan juga terdapat dalam plus minus yang menyertai. Contoh kelebihan stelsel anggapan ialah pemungutan pajak lebih cepat karena pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa menunggu sampai akhir tahun, dan kekurangannya pajak yang dibayarkan tidak ada dalam sesungguhannya karena perhitungan penghasilan pajak berdasarkan tahun lalu. Contoh penerapannya di Indonesia adalah PPh pasal 25 atau kita kenal dengan istilah angsuran pajak tahun berjalan. Yang ketiga yaitu ada stelsel campuran atau mix stelsel. Stelsel campuran ialah kombinasi atau gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Artinya pemungutan pajak yang dilakukan terhadap dua waktu yang berbeda, yaitu selama tahun berjalan pada akhir tahun. Setelah tutup buku, untuk lebih jelasnya, stelsel campuran ialah pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun. Pada saat itu pajak sudah dapat perhitungkan berdasarkan anggapan besarnya penghasilan selama 1 tahun yang diatur oleh undang-undang. Tapi pada akhir tahun setelah tutup buku, perhitungan pemungutan pajak akan dilakukan kembali berdasarkan keadaan sebenarnya. Kemudian pada akhir tahun jika besaran pajak terhutang lebih besar daripada angsuran pajak tahun berjalan PPh pasal 25, maka wajib pajak harus menambah pembayaran atas keadaan sebenarnya PPh pasal 29.